Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali aku akan bahas mengenai timnas Indonesia U23 yang baru saja mengalami kekalahan atas Korea Selatan U23 dengan skor 1-0 lewat gol dari siapa tadi, gue lupa. Namanya kan mirip-mirip guys, ya kan. Jadi gue kadang-kadang tuh suka ketukar, ini Kim siapa, ini Kang siapa, ya kan. Kayak orang Sunda ada Kangnya, kan. Nah, yang jelas ini adalah hasil yang sangat mengecewakan karena akibat kekalahan ini membuat Indonesia gagal lolos ke Piala Asia tahun depannya. Nah, ini menjadi sebuah downgrade yang cukup parah ya, mengingat di last competitionnya mereka sempat masuk sampai ke semifinal walaupun dikalahkan oleh Uzbekistan. Gue lupa waktu itu skor berapa, 3-0 kalau nggak salah, 2-0 gitu. Nah, apa ya? Ini menjadi PR besar untuk timnas U23 mengingat mereka masih punya satu kompetisi lagi untuk tahun ini dan beberapa kompetisi-kompetisi yang akan datang, semoga bisa bisa lebih baik lagi. Semoga coach Gerard van den Berg bisa belajar banyak dari apa yang sudah dia lewati di Piala AFF, di Piala Asia kualifikasi ini. Dia bisa mengetahui bahwa beginilah kultur sepak bola Asia yang hampir tidak pernah dia sentuh gitu, ya kan. Ya maklum, namanya juga coach diambil dari Belanda, ya kan, dari Ajax ya kalau nggak salah, ya kan. Jadi ya dia belum terlalu paham dengan kultur, dengan cara bermain, dengan bagaimana Asia memainkan sepak bolanya gitu ya. Jadi ya biarkan dia belajar aja guys ya. Jadi kita tidak bisa menjudge coach Gerard van den Berg karena ini ya first experience-nya dia gitu ya kan. Jadi gak lucu ya kalau first experience ya langsung dipecat tuh, kayaknya kasihan sih kalau gua ya. Terus habis itu untuk menyalahkan pemain juga, kalian nggak bisa menyalahkan pemain. Semua sudah memberikan effort yang luar biasa di pertandingan-pertandingan kualifikasi ini. Menghadapi Laos, menghadapi Makau, menghadapi Korea, mereka semua bermain sangat baik. Dan ada beberapa juga yang mungkin emang kurang baik, tapi ya mungkin kebetulan tidak dalam peak performance-nya. Ya mungkin itu juga bisa menjadi hal-hal yang bisa dikoreksi sama coach Gerald nanti ke depannya ya. Biar nanti kalau kata kayak yang ini kurang bisa kita ganti sama si ini deh gitu ya kan. Terus ada yang bilang, gue sempat baca di kolom komentar di salah satu media sosial, ada yang nulis kalau timnas yang sekarang U23 itu tidak bisa dibandingkan dengan timnas yang kemarin, makanya hasilnya jadi lebih jelek. Kalau menurut gue bisa, ya memang si tim Japans gak dipanggil sih, nggak fair ya kalau emang nggak full tim ya. Tapi menurut gue masih bisa karena standar kualitasnya itu masih 11-12 lah, ya kan. Cuma karena kurang tim Japans doang, I mean come on, you still can do this gitu. Ya walaupun gue sebenarnya berharap Adrian Wibowo dan juga Miliano sebenarnya dipanggil ke U23 sih dibandingkan ngebela timnas senior. Meskipun mungkin memang ada yang bilang kan adaptasi timnas senior bang, ya mendingan mereka ikut U23 dulu setidaknya untuk membantu, karena kan memang ini sekarang lagi ada kompetisi yang penting gitu ya kan. Toh umur mereka masih cocok ya untuk main ya. Kalau nggak salah Mauro Zisar juga deh ya kan. Jadi biar ada tambahan, nggak cuma Jens Raven strike atau hoki aja gitu. Oh iya, WTW hoki tadi mainnya bagus banget ya, gua apresiasi banget. Oke, mantap. Itu harus diapresiasi karena gue tuh salah satu orang yang paling nggak suka dia ada di timnas. Terus abis itu pagi ya, kayak udah itu aja sih guys ya, karena emang cuma itu yang bisa dibahas. Masa shot on target harus diasah lagi. Gak bisa tuh shot on target nol, tuh gimana konsepnya itu ya, kalian nendang kemana itu, nendang ke bulan kah? Kemudian apa lagi, udah itu aja ya. Kalau gitu itu saja dari gua pamit. Intinya tetap semangat timnas kita, dan mungkin emang kalian perlu ditegur ya, soalnya yang negur tuh udah pada hilang. Ya gue pribadi jujur emang gue bukan gak mau ngontenin kalian gitu, tapi emang keadaan tidak bisa, ya mau gimana lagi gitu. Ini sekarang baru bisa, ya bagus alhamdulillah gitu ya kan. Nanti kedepannya mungkin kalau saya kalian ada masalah bisa gue kontenin lagi gitu, kontenin gitu, bisa gue komentarin. Nah, bisa gue komentarin lagi di YouTube ya, biar kalian kan bisa nonton ya, walaupun jarang juga yang nonton sih ya kan. Intinya itu aja guys ya, tetap semangat, tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau ditanya nih pada kemana yang suka komentarin timnas Indonesia pas lagi jelek kayak Bung Handuk sama Bung Coach 2HP, ya kalian nggak tahu aja, mereka sebenarnya komentarin tapi nggak pakai video.
komentaran tuh dari ini, dari chat. Gak juga ya, gak ada ya. Kayak nggak ada deh. Kayak semenjak beberapa tahun belakangan kos 2 HP udah jarang main di medsos ya. Kayaknya lupa password kayaknya. Kalau film tuh kayak lupa password sih guys. Maklum udah tua soalnya ya kan. Kalau gitu dari gue pamit. Eh, Ya gue udah 2 kali ngomong tetap semangat, jadi gak usah ngomong lagi. Intinya semoga timnas kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. I'm still believe on him, Coach Gerard van den Berg. I think 1 or 2 or maybe 5 years ke depan, yang nggak sampai 5 years sih. Kayaknya ya gue kasih batasan 3 tahun lah ya. I will give you 3 years to membuktikan, to prove me I'm right gitu. Gue benar gitu. Kalau lu masih pantas untuk menjadi pelatih timnas gitu ya kan. Semoga you can answer my question gitu. Karena kalau misalnya kayak kalau misalnya timnas ini jadi atau biasa-biasa aja ya berarti emang sudah waktu untuk dipecat. Mungkin malah nggak butuh 2 tahun kalau kayak gitu ya kan. Itu saja, gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jaya timnasku. Semoga bisa bangkit lagi karena cuma kalian besar bangsa ini di kala kondisi yang sedang sulit ya kan.